Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak dan Ibu jamaah masjid Syuhada rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita untuk masuk ke dalam masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga istiqomahan yang selalu Allah berikan kepada kita bisa melaksanakan ibadah khususnya ibadah wajib maupun ibadah sunnah lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat serta berkahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di subuh Rabu beberapa pertanyaan akan kami coba bacakan kemudian dijawab oleh Majelis Tarjih. Pada kesempatan subuh kali ini kami ambil dari jilid 8 tanya jawab agama fatwa tarjih di halaman 36, yaitu bagaimana hukum pernikahan beda agama. Ada pertanyaan, pada akhir-akhir ini banyak kita dengar perkawinan berlainan agama. Yang saya tanyakan, apakah sah perkawinan antar agama tersebut? Dan apakah hukumnya mereka berhubungan suami istri, apakah termasuk zina? Penanya Yal Hidayat, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Suara Muhammadiyah, tahun ke-92 2007. Jawaban, sebenarnya pertanyaan saudara mengenai perkawinan beda agama itu sudah pernah dijawab pada tanya jawab agama jilid 4 halaman 205 sampai 207. Berikut ini sekedar keterangan tambahan. Para ulama sepakat bahwa seseorang wanita muslimah haram menikah dengan selain laki-laki muslim. Mereka juga sepakat bahwa seorang laki-laki muslim haram menikahi wanita musyrik, khususnya yang tidak beragama dan atau yang beragama bukan ahli kitab seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan lainnya. Dalam hal ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala ammatum mu'minatun khairum min musyrikatin
walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan isinya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 221. Yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah, bolehkah seseorang laki-laki muslim, ya, bolehkah seseorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita ahli kitab? Ahli kitab di sini yaitu Yahudi dan Nasrani. Apakah boleh? Sebagian ulama membolehkan dengan dalil firman Allah, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdani wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik dan makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita beriman. Nah, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara ahli kitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum Islam, maka terhapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. Nah, Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat yang kelima. Jadi ini salah satu dalil ada yang membolehkan pernikahan beda agama. Nah, bagaimana? Sebagian lagi melarang, mengharamkan menikah dengan ahli kitab. Mayoritas yang lain mengatakan bahwa melarang, mengharamkan menikah dengan ahli kitab. Mengapa? Dengan alasan bahwa ahli kitab yang ada sekarang ini
bahwa ahli kitab yang ada sekarang ini tidak seperti lagi ahli kitab pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami ulangi, sebagian lagi mengharamkan menikah dengan ahli kitab dengan alasan bahwa ahli kitab yang ada sekarang tidak seperti ahli kitab pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab sekarang telah musyrik, ya, menyekutukan Allah dengan mengatakan Isa alaihissalam dan Uzair itu adalah anak Allah. Mereka juga telah menyelewengkan kitab Taurat dan Injil. Menurut kami pendapat ini lebih kuat karena beberapa alasan lain, antara lain menikah dengan yang seagama itu lebih baik untuk menjaga iman anak-anak yang akan dilahirkan. Dan kita kaum muslimin alhamdulillah tidak kekurangan wanita. Ini alasannya. Tidak kekurangan wanita muslimah. Bahkan realitasnya jumlah kaum wanita kita lebih banyak dari kaum laki-laki. Jadi mengapa menikah dengan selain mereka? Bukankah ini menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak baik di dalam masyarakat Islam? Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, seorang muslimah itu diharamkan menikah dengan selain muslim. Seorang muslimah diharamkan menikah dengan selain muslim. Demikian pula sebaliknya, seorang muslim dilarang menikah dengan selain muslimah demi memelihara maslahat umat Islam dan menghindari mereka dari mara bahaya. Yang kedua, mengenai hubungan suami istri itu dianggap sah jika pernikahan mereka dibenarkan oleh syariat. Jika pernikahan mereka itu tidak dibenarkan, seperti jika seorang wanita muslimah menikah dengan seorang laki-laki non-muslim, maka hubungan suami istri mereka itu dianggap perzinahan yang harus segera dihentikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita berkahnya dan rahmatnya atas kehidupan yang Allah berikan kepada kita, mengampuni kita, terus menambahkan ilmu kepada kita sesuai yang kita baca ketika di subuh hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Ini salah satu daripada ilmu yang bermanfaat. Maka setelah selesai salat subuh jangan langsung kita pergi, kita dengarkan sedikit beberapa pertanyaan, insya Allah akan menambah keilmuan bagi kita. Warizqan thayyibah, berikanlah kepada kami rezeki yang baik. Yang terakhir adalah ini yang paling penting, subuh ini kita beribadah sampai tembus lagi kepada sore hari, malam hari, sampai kita tidur. Wa amalan mutaqabbala, dan diterimanya amal kita. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.